Perkenalkan lo, nama saya Icang Kudis. Kurasa daku ingin bersamamu. Iya. Saya terpaksa mengelor film ini karena faktor ekonomi tentunya ya. Bergenre action thriller, film ini berjudul Plane tahun 2023. Bercerita tentang seorang pilot mantan angkatan udara yang terpaksa mendarat darurat ke pulau senemunya. Namun ternyata lah kok pulau tersebut dipenuhi oleh para kriminal dan kelompok yang sangat berbahaya. Anda kira ini akan jadi film survival biasa? Oh, salah besar Anda, silakan kalian tonton sendiri lur. Jadi langsung aja kita ke requestan tebak-tebakan dari dulurku, panggil aja Pak L ya. Kopi apa yang bisa ngelucu? Hayo apa lur? Ayo nyerah. Jawabannya lawak white kopi ya. Lawak dong, monggo skecaken. Pada suatu pagi di bandara Singapore, seorang pilot bernama Brody Torrance sedang buru-buru karena terlambat untuk penerbangan ke Tokyo. Dia sempat video callan dengan putrinya Daniela yang sedang liburan di Hawaii dan berjanji akan segera menyusul untuk tahun baruan bersama setelah pekerjaannya selesai. Di penerbangan 119 berpenumpang 14 orang itu, Brody ditemani oleh co-pilot asal Hong Kong yaitu Samuel yang memberitahu jika rute mereka akan melewati cuaca buruk, tepatnya di atas Laut Cina Selatan. Brody memiliki ide untuk lewat jalur lain yang agak jauh, namun petugas operator menyarankan agar pesawat melalui rute yang lebih singkat karena penumpang hanya sedikit dan bensin lebih boros yang bisa merugikan maskapai. Tak lama kemudian Bonnie sebagai ketua pramugari pun memperkenalkan diri dan meminta Brody datang sebentar ke kabin. Ternyata ada seorang polisi yang harus membawa buronan ke Toronto. Dia bernama Louis, tersangka pembunuhan 15 tahun lalu yang kabur ke Bali memakai nama samaran. Mau nggak mau, Brody pun harus menerima penumpang buron tersebut. Dia meminta Pak Polisi untuk terus mengawasinya, juga duduk berjauhan dengan penumpang lain. Dan inilah pesawat. Oh, is he dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. The remaining constraints and be under my constant supervision. Setelah itu ke-14 penumpang pun masuk ke dalam pesawat, sementara Louis dan Pak Polisi duduk di kursi paling belakang. Pak pilot Brody menyampaikan bahwa mereka akan melewati rute yang lebih singkat menuju Tokyo, dan pesawat Trailblazer penerbangan 119 pun akhirnya lepas landas. Dalam perjalanan, Brody dan Samuel pun ngobrol ngalor ngidul yang ternyata istri Brody sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tak lama kemudian pesawat pun melewati area badai dan Brody minta izin ke pengontrol lalu lintas udara atau ATC untuk menaikkan ketinggian agar lebih aman lur. Tapi pesawat sempat turbulensi yang membuat penumpang agak panik dan Brody pun langsung mengecek kondisi di kabin pesawat. Lalu yang terjadi, Nothing to worry about, folks. Just some weather. ternyata badai masih belum selesai. Pesawat kembali mengalami turbulensi hebat yang membuat kepala Kapten Brody terbentur dan berdarah. Perangkat avionik mati karena mungkin sudah terbakar, yang menyebabkan kerusakan listrik, tidak bisa berkomunikasi dengan ATC ataupun mengetahui lokasi pesawat. Berbagai cara sudah dilakukan tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan terjadi kegagalan sistem yang membuat pesawat akan kehilangan daya dalam 10 menit. Maka dari itu Brody memutuskan untuk segera mendarat, sedangkan pramugari memberitahu penumpang secara langsung untuk memakai sabuk pengaman. Loh, jelas mereka panik ya kan, karena pesawat terbang sangat menukik, termasuk Pak Polisi yang lepas sabuk karena ingin mengambil HP untuk mengabari istrinya. Dan salah satu pramugari juga berdiri untuk memperingatkan polisi itu. Yang akhirnya mereka pun tewas seketika karena benturan kencang akibat turbulensi. Cuaca buruk pun akhirnya berhasil mereka lewati dan waktu tersisa 4,5 menit sebelum kehilangan daya. Ngerinya di bawah sana tidak terlihat daratan sedikit pun lur, dan Brody meminta Bonnie mempersiapkan penumpang untuk pendaratan di air. Brody dan Samuel pun hanya bisa pasrah berdoa untuk keselamatan mereka semua sambil melihat foto keluarga masing-masing. Namun alhamdulillahnya Brody melihat sebuah pulau dan memutuskan mendarat di sana meskipun mereka tidak tahu lokasi pasti pulau tersebut. Sampai akhirnya, See that over there? That's fucking land. There, it's a road. Tank.
10 seconds past. Manually extend gear. Hurry. Shut up. Semua penumpang pun diminta segera keluar dari pesawat dan terlihat Bonnie yang mengambil kunci borgol Louis di pinggang polisi demi keamanan. Total 19 orang di pesawat yang masih hidup dan mereka berada di sebuah pulau antah berantah yang tidak diketahui lokasi pastinya. Stay calm. Let me through. Calmly exit the plane. Di sana tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan sinyal HP dan Bonnie memberikan kunci borgol Louis ke Brody. Setelah itu Brody pun melaporkan situasi kepada seluruh penumpang bahwa daya utama dan komunikasi pesawat telah mati karena tersambar petir, yang mana artinya tidak ada cara untuk bisa meminta bantuan. Sekarang Brody meminta semua orang untuk tetap tenang dan setelah mesin pesawat sudah dingin mereka baru boleh mengambil barang juga air minum. Brody pun berjanji dirinya dan para kru akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka semua dari sana. Tempat berteduh seadanya dibuat dan mereka diminta untuk berbagi makanan, sementara Brody dan Samuel mengecek kondisi permesinan pesawat. Setelah itu Brody pun mengamankan mayat polisi dan seorang pramugari, dan dia juga menyimpan pistol milik polisi juga mengecek barang-barang milik Louis. Lalu Brody dan Samuel mencoba menghitung jarak dan kecepatan pesawat dari saat tersambar petir ke lokasi mereka saat ini, lur. Yang setelah dikira-kira ternyata mereka berada di sekitar perairan Sulu, Filipina, tepatnya di gugusan pulau bernama Jolo, di mana pulau itu dikuasai oleh kelompok separatis, para kriminal, dan tidak ada pemerintah ataupun polisi di sana. By the way, ini beneran ada, lur, pulaunya, dan memang sekriminal itu ini di sini. Ini bisa kalian searching sendirilah di Google ya. Di lain sisi, salah seorang penumpang ngevlog situasi di sana dan sempat menyuting Louis yang langsung emosi karena terus disindir. If this is where we landed, we're not safe. Run by separatists and criminals, government or police. That's over 1,000 square miles search radius. Here we all are, alone. And there's this guy. Keep me out of your videos! Sementara itu di kantor pusat maskapai Trailblazer New York, para petinggi dan bos perusahaan Terry sudah melacak penerbangan 119 yang hilang kontak di sekitar Filipina bagian barat. ATC cabang Manila juga sempat melihat pesawat itu di radar sampai pukul sekitar 6 pagi waktu setempat. Saat itu juga Terry segera memanggil David, spesialis di bidang strategi perusahaan dan juga manajemen krisis. Karena lokasi pesawat masih belum pasti, David pun meminta para kru menyiapkan siaran pers untuk berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti hilangnya pesawat, pendaratan darurat tanpa ada yang selamat, atau mungkin saja pembajakan pesawat. David juga minta ke operator yang menyarankan rute singkat, semua informasi terkait pesawat Brody, waktu penerbangannya, catatan perawatannya, dan juga identitas Brody dan lain-lainnya. Everything on that aircraft, everything. Yes, sir. Got it. Di Pulau Jolo, daripada menunggu penyelamatan yang bisa memakan waktu lama, ditambah lagi makanan dan minuman yang terbatas, Brody memutuskan untuk pergi ke suatu bangunan yang sempat dia lihat saat di pesawat. Siapa tahu di sana ada telepon atau radio ya kan lur, yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Brody tidak akan pergi sendiri, tapi dia juga mengajak sang buronan Louis, yang tentu borgolnya pun langsung dilepas. Saat OTW, Brody mengatakan bahwa dia menemukan pisau lipatnya Louis yang terdapat simbol militer. Louis pun menjelaskan bahwa dia tergabung dalam grup komando parasut sampai akhirnya dia harus terlibat masalah 15 tahun yang lalu dan baru-baru ini berusaha kabur dari penjara di Bali untuk bergabung kembali dengan grupnya. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba Louis pun menghilang entah kemana. Former military or something? Group de Commandos Parachutistes. Di lain tempat, seorang pria melapor ke pemimpin kelompok di sana yang dipanggil Datu atau sebutan lain dari pemimpin bahwa ada pesawat terbang rendah di atas rumahnya. Dan pria itu sangat yakin jika pesawat itu bukanlah pesawat militer. Nggak pakai lama, Datu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari pesawat tersebut. Berita hilangnya pesawat Trailblazer 119 pun tersebar dan Daniela yang mendengarnya tentu sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Lalu
Lalu saat rapat kembali dilanjutkan, David mendapatkan fakta menarik tentang Brody, yang mana Brody adalah orang Skotlandia berkewarganegaraan Inggris yang pernah menjadi angkatan udara khusus kerajaan, lalu menerbangkan pesawat komersial selama 20 tahun, dan saat ini karirnya turun menjadi pilot yang terbang di rute tingkat ketiga. Karena usut punya usut, ternyata dulu Brody pernah memukul dan mencekek penumpang karena berbuat rusuh dan memukulnya duluan. David pun langsung memerintahkan sebuah kelompok yang dipimpin oleh John untuk mencari keberadaan pesawat Brody dengan membawa uang dana darurat $500,000 jika memang nanti diperlukan. Holy shit. I like this guy. Brody pun akhirnya sampai di bangunan yang ternyata sudah terbengkalai, namun terlihat banyak bekas tembakan. Untungnya di salah satu ruangan Brody menemukan telepon rusak dan mencoba mereparasi kabel-kabelnya. Setelah kabel dipelintir-pelintir, telepon pun bisa menyala dan dia langsung menelpon nomor customer service Trailblazer. Brody pun menyebutkan identitasnya, kode pesawatnya, dan insiden yang terjadi. Tapi mbak-mbak CS malah menganggap itu adalah telepon iseng belaka dong. Karena seharian sudah banyak orang yang nelpon gak jelas tentang hilangnya pesawat. Ditambah lagi Brody juga tidak bisa menyebutkan nomor lencana karyawannya karena lencana tersebut tentunya tidak dia bawa. Nomor lain yang dia ingat hanyalah nomor putrinya. Brody pun langsung menelpon Daniela dan memintanya menulis semua yang dikatakan oleh Brody. Baru aja ngomong kalau pesawat mendarat di perairan Sulu gugusan Pulau Jolo, tiba-tiba Now don't know what island we're on. salah satu pasukan datuk datang menyerang dan untungnya Brody berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian datanglah pria lain membawa senjata dan ternyata itu adalah Louis yang telah membunuh dua pasukan datuk lalu mengambil senjata mereka. Saat mereka akan keluar gedung terlihat kamera di sebuah ruangan, bekas seretan darah manusia juga paspor yang terjatuh. Setelah rekamannya dicek ternyata pasukan separatis datuk sudah biasa menculik orang-orang asing dengan tujuan untuk mendapat uang tebusan jika ingin warga negaranya selamat. Melihat itu mereka pun gercep OTW ke pesawat untuk memperingatkan penumpang menggunakan mobil pasukan Datuk. Namun sayang mereka sudah keduluan gerombolan Datuk and the Gang. Iblis. Passenger list. Pasukan separatis pun meminta daftar penumpang dan bertanya di manakah Kapten Brody berada. Samuel yang mengemban tanggung jawab pun terpaksa mengatakan jika Brody sedang mencari telepon atau radio untuk memanggil bantuan. Karena terus ditodong seorang penumpang yang histeris pun berusaha kabur, namun jelas langsung didor ya kan. Bukan hanya itu lor, suaminya yang berusaha melawan pun tanpa basa-basi langsung dipegangin, dijambak rambutnya dan dipenggal. Biadab emang. Where is he? Orang-orang yang tersisa pun langsung dibawa pergi dan Datuk memerintahkan dua anak buahnya untuk menjarah barang-barang berharga penumpang. Ketika komplotan separatis sudah pergi, mereka berdua langsung menembak satu pasukan dan menyandra satu pasukan lainnya. Dari pria tersebut mereka pun mendapat info bahwa para penumpang dibawa ke desa Dandulit, tepatnya di sebuah gudang pinggir sungai. Lalu dibawa pergi menggunakan perahu. Sayangnya dia tidak tahu kemanakah tujuan perahu tersebut. Ya pokoknya dibawa perahu udah gitu aja lur. Sebagai pilot yang bertanggung jawab, Brody pun nekat akan pergi ke desa Dandulit. Dan saat masuk ke pesawat ternyata daya sudah kembali menyala karena dibetulkan oleh Samuel. Brody pun mengecek jalur ke desa Dandulit dan juga memberi pesan di seragamnya bagi siapapun yang datang ke sana bahwa dirinya pergi menyelamatkan penumpang yang disandra. Setelah Louis membunuh satu pasukan musuh yang tersisa, mereka berdua pun langsung OTW ke desa Dandulit.
Sementara itu di kantor pusat, David dan para pejabat telah mendapat telepon dari Brody sebelumnya ke CS Trailblazer juga ke putrinya Daniela. Sampai akhirnya titik pesawat mendarat pun ditemukan dan David meminta John and the gang segera terjun payung untuk membantu. Sesampainya di bawah, mereka langsung mengecek pesawat dan menemukan 2 mayat. Juga pesan dari Brody lengkap dengan titik koordinatnya. Zip them up. We got them. Looks like we may have a hostage situation on our hands. Di tempat penyekapan, beberapa dari mereka diminta menyebutkan nama dan negaranya sambil direkam. Sedangkan Brody dan Louis berhasil menemukan perahu yang mana mereka menduga para penumpang akan dibawa keluar dari pulau. Dan jika itu terjadi maka ya wassalam sudah, mereka tidak bisa diselamatkan lagi tentunya lur. Gak pakai babi bu, mereka langsung membunuh 2 musuh yang lagi isi bensin tanpa menggunakan senjata agar tidak menimbulkan suara. Di dekat sana terlihat komplotan Datuk juga sebuah gudang. Mereka pun menyelinap lewat belakang untuk menyelamatkan penumpang. 2 musuh yang berjaga pun ditumbangkan memakai palu dan seluruh penumpang dimasukkan ke bis dengan sangat berhati-hati. Namun karena banyak musuh yang berjaga di jalan, dengan heroiknya Brody menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian musuh. Brody pun meminta Datuk untuk membebaskan penumpang-penumpangnya dan bertemu keluarga yang menunggunya di rumah. Tapi Datuk tidak peduli karena semua orang yang datang ke Jolo sudah menjadi hak miliknya. Saat itu juga Brody yang dianggap orang penting akan dibunuh sebagai contoh untuk orang-orang lain agar pemerintah serius membayar tebusannya. Tapi tiba-tiba Show back out. No, wait, take the others. Everybody okay? Everybody get down! Roll out now! untungnya kelompok John datang di saat yang tepat. Banyak musuh yang dibunuh dan mereka segera kabur ke pesawat. Meskipun daya pesawat sudah menyala, tapi tentunya masih ada kemungkinan rusak dan Brody membetulkan beberapa bagian sebisanya. Setelah penumpang masuk ke pesawat, John dan teman-temannya pun berjaga karena terlihat 2 konvoi musuh yang datang. Tembak-menembak pun tidak terhindarkan, satu persatu musuh dibantai dan Louis mengatakan ke Brody jika dia tidak bisa ikut pergi karena tidak ingin dipenjara. Brody yang OTW ke pesawat pun sempat tertembak kakinya oleh Datu dan dia meminta pasukan John untuk masuk ke pesawat maksimal 2 menit setelah mesin dinyalakan. Good luck. You too, Kapitan. Karena kemampuan pesawat sangat terbatas, Brody melapor ke kantor pusat bahwa pesawat akan terbang tanpa radar, tanpa navigasi dan hanya bisa terbang sejauh 400 kilometeran saja atau ya sejauh Semarang Jakarta lah lur. Maka dari itu Brody ingin dibantu pengarahan dan juga tempat untuk mendarat. John beserta pasukannya pun juga diminta segera naik pesawat, sedangkan Louis kabur ke dalam hutan dengan membawa uang darurat $500,000. Dari sisi musuh hanya tersisa Datuk dan 1 anak buahnya yang langsung menghalangi jalur pesawat dan berniat menembakkan RPG. Untungnya Louis menembak kroco tersebut di saat yang tepat dari hutan dan pelurunya pun melenceng. Datuk yang hanya seorang diri langsung mereload RPG-nya dan bersiap menembak pesawat yang akan take off. Sementara itu Brody tidak ada rasa jiper sedikit pun, laju pesawat dimaksimalkan dan Datuk akhirnya tewas dengan cara yang tidak biasa, yaitu tertabrak roda pesawat, mamam. Tak lama kemudian komplotan Datuk lainnya pun datang. Namun pesawat sudah terbang cukup tinggi. Meskipun begitu Brody masih harus mendaratkan pesawat di tempat yang aman. Dan karena tadi musuh terus menembaki pesawat, daya di mesin kanan pun rusak. Kantor pusat menyarankan Brody untuk mendarat di Pulau Siasi yang memiliki bandara kecil dan tidak berada jauh dari Pulau Jolo. Wah, sangat menegangkan lur. Itu pesawat kondisinya udah nggak karuan, keluar asap hitam lah. Sayap udah kiplik
Kepler dan harus terbang rendah. Tepat ketika mereka sampai landasan pacu bandara Pulau Siasi, pesawat pun semakin oleng dan akhirnya Watch right side control! Congratulations, everyone. Alhamdulillahnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Polisi juga petugas medis pun segera membantu dan seluruh penumpang berterima kasih kepada Brody yang terus berjuang demi keselamatan mereka semua. Di akhir film, Brody yang terluka menelpon Daniela dan meminta maaf karena dia harus terlambat pulang. You're a hell of a pilot, Captain. Absolutely. It's been an honor. Good job, Tally. Thank you so much. Coming home. Yeah, you were right. I'm gonna be a little bit late. Buyar, buat kalian yang pengen sekali-sekali merasakan adrenalin, ya bisa dicobalah rekreasi di Pulau Jolo aja lur ya, coba aja ya. Assalamualaikum.